Pada zaman dahulu, Sultan Agung Hanyakrokusumo naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun, menggantikan adiknya Adipati Martapura. Saingan besar Mataram adalah Surabaya dan Banten. Sultan Agung mengetahui bahwa kedatangan kompeni di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara, terutama Pulau Jawa. Langkah awal Sultan Agung untuk menyatukan Pulau Jawa adalah menaklukkan wilayah Jawa Timur. Dengan penguasaan Sultan Agung di wilayah bagian timur dapat mencegah kekuasaan bangsa asing. Sultan Agung yang tidak bisa terima dengan kehadiran VOC di Batavia langsung berencana untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Akhirnya kita bisa menguasai Banten. Kita bisa berdiri kokoh dan gagah di sini. Semua tunduk pada kita. Hahaha, kita bisa menguasai Banten. Setelah itu bisa menguasai Nusantara dan bisa membuat Nusantara tunduk pada kita. Haha, iya betul Tuan. Semakin lama kita semakin tangguh Tuan. Apa rencana Tuan selanjutnya? Rencana aku setelah ini membuat Nusantara tunduk pada kita. Rencana yang bagus Tuan. Rencana apa yang akan Tuan ambil untuk melakukan ini Tuan? Rencana saya adalah mengajak kerjasama kerajaan yang tangguh dan kuat. Bagaimana menurutmu? Wah, hebat Tuan. Tuanku memang hebat. Aku akan mencari kerajaan yang Tuan inginkan. Bagus. Segera lakukan. Semakin cepat kau melakukannya, semakin kita akan sejahtera di sini. Baik Tuan, akan segera saya lakukan. Baiklah, segera laksanakan semuanya. Jenderal tersebut mencari kerajaan yang tangguh dan kuat. Setelah merasa menemukan kerajaan yang tangguh dan kuat, jenderal tersebut kembali ke istananya dan mengatakan apa yang telah ia temukan kepada Tuan JP Kun. Hahaha, bagus jenderal. Aku tidak salah mengangkatmu menjadi jenderal. Segera katakan kabar apa yang telah kau bawa, sehingga kau membuat saya yakin. Jika tidak, aku akan kecewa padamu. Haha, sabar Tuan. Aku akan mengatakan semua kepada Tuan. Apa yang telah kau perintahkan kepadaku beberapa waktu lalu telah aku laksanakan. Dan aku telah menemukan kerajaan tersebut Tuan. Kerajaan itu adalah Mataram. Kita tidak hanya itu Tuan. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan terkuat di Pulau Jawa ini. Dan kerajaan ini memiliki pertanian yang bagus. Jika kita bisa menguasai, kita akan untung besar Tuan. Bagus jenderal. Pak Surit, segera berikan jenderal ini pedang yang baru dan tajam. Dan jangan ada tanda-tanda tumpul sedikit pun. Ini jenderal. Terima kasih Tuan. Tuan tidaklah perlu berlebihan seperti ini. Hahaha, tidak apa-apa jenderal. Ini adalah sebagai buktiku bahwa kau adalah seorang yang terbaik di istana ini. Jadi kau bilang bahwa Mataram adalah kerajaan yang paling tangguh saat ini. Kalau begitu, ajak dia kerjasama dengan kita. Kita akan memanfaatkan hasil padinya. Baik Tuan. Tuan memang selalu bijak dalam menentukan segala sesuatu. Kalau begitu, aku akan pergi ke Mataram dan mengajak raja di sana untuk bekerja sama. Segera saja jenderal itu pergi ke Mataram untuk menemui Sultan Agung untuk mengajaknya bekerja sama. Tetapi yang dilakukan Sultan Agung adalah Sultan, ada utusan dari VOC yang ingin bertemu dengan Sultan. Apa? Utusan dari VOC? Ada urusan apa orang-orang licik itu datang kemari? Prajurit, apakah kau tahu apa tujuan mereka kemari? Maaf Sultan, belum sempat aku tanyakan. Akan saya tanyakan dahulu kepadanya. Tidak usah. Itu tidak perlu prajurit. Segera ajak dia kemari dengan rasa hormat. Baik Sultan. prajurit itu pun segera memanggil jenderal VOC tersebut dan menyuruhnya untuk menemui Sultan di ruangannya. Ada perlu apa kau kemari? Saya adalah utusan dari Tuan JP Kun. Dengan rasa hormat Tuanku meminta agar Mataram dengan VOC melakukan kerjasama. Kerjasama seperti apa yang kau inginkan? Apakah kau sudah Pulau Jawa ini tunduk kepada tuanmu yang licik itu? Oh tidak Sultan, kenapa kau berpikir seperti itu kepada tuanku? Janganlah kau berkata seperti itu. Kita akan bekerjasama dalam memerintah. Pemerintah,
Pemerintah seperti apa yang kau maksud? Coba jelaskan. Memerintah seperti memerintah dalam wilayah dan memerintah dalam hasil bumi. Oh, seperti itu. Bukankah kau tahu jika pemerintahan antara Mataram dengan VOC sudah jelas? Seperti apa yang kau inginkan lagi, Jenderal? Oh, tidak Sultan. Memang pemerintahan kita tidak sudah jelas. Apakah kita bisa bekerja sama agar di antara keduanya ada hubungan yang baik? Oh, kalau itu yang kau inginkan, segeralah kau pergi dan tinggalkan Mataram ini tanpa meninggalkan jejak apapun. Dan jangan pernah kau bermimpi untuk bekerja sama dengan kerajaanku. Segera pergi dan katakan kepada suamimu itu selama aku masih hidup, jangan pernah bermimpi untuk menginjakkan kaki di kerajaanku ini. Kak Sultan, apa yang kau lakukan? Jaga bicaramu terhadap tuanku. Jenderal itu pun segera pergi meninggalkan Mataram dengan wajah penuh kekesalan. Ia segera menuju ke Batavia dan mengatakan yang telah ia alami di Mataram kepada JP Kun. Setelah mendengar penjelasan dari jenderalnya itu, JP Kun menyimpan dendam kepada Mataram. Salam tuanku. Oh, iya Jenderal. Saya tahu jika kau tidak akan pernah mengecewakan aku dengan semua pekerjaan. Cepat, segera katakan apa yang telah kau dapatkan dari Mataram. Dan kapan kita akan segera menguasainya. Maaf tuanku, sekali lagi aku minta maaf. Mataram telah menolak kerjasama dengan kita tuan, karena Mataram telah menguasai siasat kita tuanku. Apa? Sombong sekali Mataram itu. Aku akan pastikan dia akan aku kuasai. Tahun 1624, Sultan Agung memerintahkan Surenggono dengan membawa 1000 prajurit dengan keluarganya untuk membentuk lumbung logistik dengan melalui Banyumas. Sultan, tidak hanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC terhadap kerajaan kita, tetapi VOC telah menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan ke Malaka. Kurang ajar. Hari ini sudah tidak dapat diterima lagi. Kita akan melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia. Segera pikirkan rencana yang akan kita lakukan untuk melakukan penyerangan tersebut. Baik Sultan, tapi jarak antara Mataram dengan Batavia sangatlah jauh Sultan. Selain itu, kita juga memerlukan banyak tenaga dan persediaan senjata serta makanan yang cukup agar kita bisa melawan dan membuahkan hasil Sultan. Saya tahu itu. Maka dari itu, kita akan membangun lumbung beras di Karawang yang letaknya sangat strategis untuk melawan VOC. Karawang juga masih termasuk hutan. Segera bawa 1000 pasukan beserta keluarganya ke sana dan bangun lumbung persiapan penyerangan. Dan jangan lupa beri pesan kepada saya tentang perkembangan di sana. Baik Sultan. Sesampainya di Karawang, langkah awal yang dibuat oleh Surenggono adalah dengan membentuk 3 desa, yaitu Desa Waringin Pitu, Parakan Sapi, dan Adiarsa dengan pusat kekuatan di Waringin Pitu. Segera bentuk 3 desa untuk membangun rumah dan lumbung logistik di daerah tersebut dan pusatkan kekuatan di salah satu desa tersebut. Baik Tuan. Lalu prajurit itu pun segera pergi mengelilingi Karawang dan mencari 3 desa yang cocok untuk dijadikan tempat pembangunan lumbung beras. Tidak lama kemudian, prajurit itu pun kembali. Tuan, kami telah memutuskan 3 desa yang akan kita bangun lumbung logistik dan rumah warga Tuan. Dan kita akan memutuskan kekuatan kita di desa Waringin Pitu. Karena letak itu sangat strategis untuk melakukan penyerangan langsung ke Batavia Tuan. Baik, dilaksanakan. Baik Tuan, Tuan apakah kita sebaiknya mengirimkan kabar kepada Sultan Agung atas perkembangan di sini? Tuan, jarak dari sini sampai Mataram tidaklah dekat. Apa lebih baik kita tunggu saja hingga perkembangan yang sangat baik, Tuan. Baik, kita tunggu perkembangan yang lebih baik, baru kita akan mengirimkan pesan kepada Sultan Agung, segera laksanakan tugas kalian. Baik Tuan. Dengan keputusan yang dibuat oleh Surenggono untuk tidak mengirimkan pesan kepada Sultan Agung, hal tersebut justru membuat Sultan Agung berpikir bahwa pekerjaan yang diberikan kepada Surenggono gagal. Demi menjaga keselamatan Mataram, maka Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC pada tahun 1629. Kenapa Surenggono belum juga mengirimkan pesan tentang perkembangan di Karawang?
Apakah Surenggono gagal dalam menjalankan tugasnya? Segera persiapkan perlengkapan perang, kita akan menyerang VOC di Batavia besok pagi. Dan perintahkan Bau Reksa untuk memimpin. Baik Sultan. Namun serangan ini gagal akibat medan terlalu berat. Sultan Agung lalu memerintahkan agar Karawang dijadikan sebagai pusat logistik dan harus memiliki pemerintahan sendiri yang harus dipimpin oleh seorang yang kuat dan cerdas, dan harus berada langsung diawasi oleh Mataram sebagai persiapan penyerangan yang akan dilakukan lagi terhadap VOC. Bagaimana ini Sultan? Penyerangan yang kita lakukan telah gagal. Prajurit kita telah busuk dalam perjalanan Sultan. Mereka telah gugur sebelum menyerang VOC. Sultan, jika kita ingin menang dengan cara yang seperti ini sangat tidak mungkin. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah transportasi dan persediaan makanan untuk Sultan. Kita sangat membutuhkannya, apalagi panen kita gagal karena sibuk melakukan penangkapan di Surabaya. Ya, saya tahu itu. Kita akan memikirkan cara yang lebih matang sebelum melakukan penyerbuan lagi. Sultan, apakah kita harus mengubah strategi? Ya, kita memang harus melakukannya. Sultan, apakah kita harus meneruskan misi kita dalam pembangunan di Karawang? Bagus, kita akan melanjutkan pembangunan di Karawang. Tetapi resiko gagal akan bisa terjadi. Kita harus membutuhkan orang yang kuat Sultan agar dapat menjaga para prajurit. Iya Sultan, apa kita akan membuat pemerintahan sendiri di sana Tuan, agar kita dapat informasi yang cepat dan jelas Tuan? Ya, kita membutuhkan orang yang kuat dan cerdas. Jadi kita akan buat pemerintahan di sana dan berada langsung di bawah pengawasan Mataram. Wiper Bangsa segera pimpin 1000 prajurit dan keluarganya. Kita akan meneruskan pembangunan lumbung logistik di sana. Kau yang akan memimpin mereka karena kau yang berhasil membebaskan Karawang dari Banten. Tahun 1632, Sultan Agung kembali mengirimkan 1000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik yang dipimpin oleh Wiraperbangsa. Di bawah komando Wiraperbangsa, tugasnya berhasil dan langsung mengirim pesan kepada Mataram. Segera kirim pesan kepada Sultan bahwa kita telah berhasil menjalankan misi yang diberikannya. Baik Tuan. Tuan, Anda dipanggil Sultan untuk menghadap di Mataram besok pagi. Ada apa gerangan Sultan Agung memanggil? Pengangkatan dan pemberian jabatan baru kepada Tuan, dan menjadikan Tuan sebagai Wadana Mataram serta pemberian keris Karasinjang oleh Sultan. Setelah itu, ia diangkat menjadi Wadana di sana dan dihadiahi sebilah keris yang bernama Karasinjang. Namun Wiraperbangsa meninggal saat ia menjenguk keluarganya di Galuh. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raden Wiraperbangsa. Perlawanan kedua tahun 1629, Sultan Agung mempersiapkan untuk penyerangan terhadap VOC. Segera siapkan perlengkapan peperangan. Kita akan menyerang VOC lagi. Baik Sultan, kami akan segera mempersiapkan semuanya. Segera tingkatkan jubah, kapal dan senjata. Bangun lumbung beras untuk persediaan makanan. Baik Sultan, akan segera kami lakukan. Saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh JP Kum. Permisi Tuan, Batara sedang mengadakan persiapan penyerangan Tuan. Mereka sudah mempersiapkan semuanya Tuan. Biarkan saja. Tapi Tuan, penyerangan ini ditujukan pada kita Tuan. Apa? Kurang ajar. Hal ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Segera cari tahu apa saja yang tengah dipersiapkan oleh Mataram. Baik Tuan. Permisi Tuan, Mataram telah melakukan persiapan penyerangan terhadap kita Tuan. Mereka telah mempersiapkan semuanya Tuan. Apa saja yang telah mereka persiapkan? Mereka telah meningkatkan jumlah pasukan dan membangun lumbung beras di Karawang Tuan. Hal ini sudah tidak bisa dibiarkan. Apa yang harus kita lakukan Tuan? Segera hancurkan lumbung beras dan hancurkan rumah warga milik Mataram di Karawang. Dan siapkan juga persenjataan untuk menyerang Mataram. Baik Tuan. Penghancuran lumbung beras dan rumah warga mulai dilakukan oleh VOC.
Tuan, kita telah menjalankan perintah Tuan. Semua lumbung beras dan rumah warga telah kita hancurkan. Kapan kita mulai menyerang Mataram? Hahaha, bagus. Pastikan tidak ada yang tersisa lagi di Mataram. Kita tunggu saja hingga Mataram sampai ke Batavia dengan membawa pasukan lemahnya itu. Baik Tuan. Sementara itu, kondisi Mataram sangatlah buruk. Gawat Sultan, gawat. Segala persiapan kita telah dihancurkan oleh tentara VOC Tuan. Kita sudah tidak punya lagi persediaan untuk melakukan penyerangan Sultan. Apa? Hal ini sudah tidak bisa kita biarkan. Prajurit, segera persiapkan semuanya. Kita akan melakukan penyerangan terhadap VOC. Tapi Sultan, kita sudah tidak memiliki persiapan yang cukup Sultan. Segera persiapkan semuanya. Tindakan VOC telah mengganggu ketenanganku di sini. Baik Sultan. Lalu Mataram melakukan penyerangan VOC dan menuju ke Batavia, tetapi penyerangan itu gagal. Sultan, apalagi yang harus kita lakukan? Kita telah kalah Sultan. Tidak, kita belum kalah. Tapi Sultan, banyak prajurit kita yang telah tewas akibat perjalanan yang melelahkan. Selain itu, senjata kita juga tidak sebanding dengan kompeni Sultan. Sultan, banyak orang yang tewas Sultan karena kelaparan. Selain itu, banyak juga prajurit kita yang terserang penyakit dan tidak mampu lagi untuk melakukan penyerangan. Baiklah, kita kembali ke Mataram sekarang juga. Sultan Agung bersikeras untuk menghancurkan VOC dan bahkan ia melakukan kerjasama dengan Portugis. Namun hubungan tersebut putus saat menyadari bahwa Portugis pada 1625 telah lemah. Setelah kekalahannya di Batavia, banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Setelah kematian Sultan Agung, pemerintahan digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masanya itu terjadi pemberontakan yang dilakukan Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Permisi Tuan Amangkurat, ada Tuan Trunajaya yang ingin bertemu dengan Anda. Trunajaya? Ada urusan apa dia kemari? Ya sudah, silakan dia masuk dan antar dia kemari. Baik Tuan. Tidak lama kemudian Trunajaya segera masuk ke dalam istana Amangkurat I. Siapa mereka? Apa urusan mereka? Oh, dia adalah orang yang membantu kita untuk memperbesar Mataram. Dia juga akan membantu kita dalam mengurus hasil bumi dan pemerintah. Apa maksudmu? Apakah dia salah satu dari kompeni? Iya, kau benar Trunajaya. Apa kau sudah gila? Apa maksudmu Trunajaya? Apakah kau tahu Amangkurat betapa liciknya mereka? Iya, aku tahu mereka. Mereka lebih baik dari kamu, karena mereka lah yang bersedia membantu kita. Apa? Hei Amangkurat, bagaimana kau ini? Kau justru malah melakukan kerjasama dengan VOC yang jelas selama ini telah menyulitkan Mataram. Apakah kau sudah gila Amangkurat? Emangnya apa urusanmu? Justru kamu salah Trunajaya. Saya melakukan kerjasama dengan VOC karena VOC lah yang akan membantu kita untuk menyatukan Pulau Jawa, seperti yang dicita-citakan oleh ayahku. Apa kau bilang kau salah besar Amangkurat? Jika kau beranggap bahwa VOC yang akan membantu kita, aku tidak setuju dengan keputusanmu Amangkurat. Segeralah putuskan hubungan dengan VOC. Tidak, jangan harap jika aku akan memutuskan hubungan dengan VOC. Amangkurat, tidak akan kubiarkan kau dan temanmu menduduki Mataram ini. Mengapa kau justru membiarkan VOC membangun benteng di Mataram? Sudahlah, kau diam saja. Aku tidak butuh pendapatmu dan aku juga tidak akan memanggil dan bahkan meminta bantuanmu. Pergi sana. Awas kau Amangkurat. Aku tetap tidak akan membiarkanmu tenang selagi kau masih berhubungan dengan VOC. Aku akan melakukan penyerangan terhadap kau untuk merebut kemerdekaan Mataram dari tangan VOC. Saja jika kau melakukan hal itu. Aku tidak akan membiarkan kau bisa menginjakkan kakimu di atas tanah Mataram ini. Harap kau Amangkurat, justru aku yang tidak akan membiarkan kau dan kompeni yang licik ini menginjakkan kaki di tanah Mataram ini. Dan aku akan merebut Mataram dari tanganmu untuk membawa Mataram menuju kemerdekaan. Silakan saja, aku akan menjadi kuat saat aku melawanmu. Karena aku dengan temanku memiliki perlengkapan yang lengkap, aku pastikan kau tidak akan bisa mengalahkan aku. Baiklah, kalau begitu Amangkurat, tunggu aku dan pasukanku. Aku akan melawanmu dan memusnahkanmu dengan kompenimu ini, hingga tidak akan ada yang tersisa lagi di sini. Tangkap dia. Biarkan saja. Dia adalah orang lemah. Biarkan dia pergi dari sini. Lepaskan dia. Akhirnya,
terjadilah pemberontakan yang dilakukan Trunajaya kepada Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat, dan bahkan rakyat pun kurang puas dengan pemerintahan Amangkurat I. Setelah Amangkurat I wafat, pemerintahannya digantikan oleh Amangkurat II. Pada saat masa pemerintahannya itu justru terjadi banyak kekalahan. Bahkan VOC berhasil menguasai setengah dari wilayah Mataram. Setelah Amangkurat II, maka berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi menjadi dua. Yang pertama, Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwana I. Yang kedua, daerah Kesultanan Surakarta oleh Susuhan Pakubuwana III. Setelah itu terjadinya pembagian wilayah lagi berdasarkan perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757. Yang pertama, Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, Kasuhunan Surakarta. Yang ketiga, Mangkunegara oleh R.M. Said. Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua. 1. Kesultanan Yogyakarta. 2. Kerajaan Pakualaman oleh Pakualam. Aku